kebaktian kita pada pagi hari ini. Dalam Mazmur 130 ayat 1 hingga 8, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau diampuni orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada mengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, umat Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tapi tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika sebentar tadi, yaitu daripada kitab 1 Tesalonika bab 4 ayat 13 sehingga ayat yang ke-18. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam ayat yang ke-13 dia mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi agama Yahudi ada satu perkataan, yaitu orang-orang Saduk dalam perjanjian minggu. Sebab mereka sedih karena kalau menurut kepercayaan mereka, bila orang itu sudah mati, maka tidak ada harapan lagi. Tapi di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Yesus itu telah mati dan telah bangkit. Jadi artinya firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang mati ini dia boleh hidup kembali, cuma dia hidup di surga ataupun bersandar kepada Tuhan. Jadi mari kita teruskan kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi semua berdiri. Buka surat nomor 4, petikan nomor 4. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bersama kita doa Tuhan atau doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang hari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang anaknya Yesus Kristus datang meratap ke kediaman di Betania, melihat dengan penuh belas kasihan ke atas keluarga dan mereka yang sekarang berada dalam duka dan kesusahan. Tuhan, hiburkanlah mereka dengan penghiburan-Mu. Tolonglah mereka supaya jangan berduka seperti mereka yang tiada pengharapan. Bagi orang yang meninggal di dalam Yesus, kurniakanlah kepada mereka pengharapan yang pasti. Kami berdoa supaya hidup seperti mereka yang percaya kepada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah dengan Bapa dan Roh Kudus, satu Allah selama-lamanya. Amin. Semoga jiwa orang yang setia yang meninggal melalui belas kasihan Allah berehat dalam damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita doa berkat. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua selama-lamanya. Amin. Jadi kebaktian kita sudah selesai. Jadi seperti biasa sebelum mendiang ini dibawa ke tanah perkuburan, semua ahli keluarga dan kawan-kawan bolehlah melihat wajah terakhir mendiang ini sebelum kerandanya ditutup. Jadi kamu lihatlah karena inilah kali terakhir kamu melihat wajahnya.
Cari lumuluk Pak.